Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan mengajak Anda untuk membahas trending topik hari ini. Kami sudah merangkum ada 3 trending topik yang akan kami bicarakan dan bahas pada hari ini. Apa saja tuh, Gemma? Oke, yang pertama tadi sesuai ya, masih dengan soal PDN karena ini ada 200 instansi yang terdampak. Kira-kira instansi apa yang paling terdampak nih? Terus gimana nih? Kayaknya ada kabar yang beredar para pelajar juga terdampak nih ya. Gimana nasibnya kira-kira? Apalagi sudah mau masuk tahun ajaran baru ya. Bisa nggak nih kuliah mahasiswa-mahasiswa ini kira-kira? Kita lihat nanti ya. Kita akan bahas nanti terkait dengan PDN yang ya hampir 2 minggu lah ini terus menjadi pembicaraan. Dan selanjutnya ada trending topik, ini pasti pecinta bola suka nih. Karena Euro 2024 menjadi salah satu trending topik kita pada hari ini. Karena tadi malam ada 2 pertandingan besar ya. Kita akan bahas kira-kira seperti apa pertandingan tadi malam. Dan juga ini pertandingan dari Piala AFF U16 di mana nanti malam juga Indonesia akan melawan Australia. Kita akan lihat apa persiapannya ya. Dan langsung saja pemirsa, inilah Newsline Trending Topic selengkapnya. Pemirsa, sudah ramai ya sejak 2 minggu terakhir ini kasus peretasan Pusat Data Nasional atau PDN masih menjadi perhatian masyarakat karena sampai saat ini juga masyarakat masih mencari ya apakah masih terdampak kira-kira di sejumlah instansi untuk si PDN ini, apakah sudah benar, apakah mungkin ada yang sudah memiliki backup, tapi ternyata enggak ya, nggak ada yang punya backup ya. Atau mungkin banyak yang merasa dirugikan karena PDN ini kok nggak benar-benar, makanya akhirnya mereka nyari, ini sebenarnya udah benar apa belum sih? Aku nih jadi rugi loh gara-gara mungkin di imigrasi, mungkin dia sebagai pelajar yang juga terugikan begitu. Dan sudah hampir 10 hari ternyata masih belum ya. Ini gimana ya kalau lewat dari 3 hari? Harusnya sudah ada tindakan lain dong ya. Ya pemirsa, bisa jadi ini bentuk rasa penasaran publik terkait apa saja sih yang udah dilakukan pemerintah soal peretasan PDN. Apalagi ini menyangkut data pribadi dan keamanan digital Indonesia. Dan ini juga bukan kasus pertama ya Jessica ya. Karena tahun 2013 juga sempat ada kebocoran data di PDN ini. Dan kembali terulang di tahun 2024. Nah, hal ini diakui sendiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian. Hinsa mengaku tidak ada backup atau cadangan data karena masalah tata kelola. Jadi birokrasi lagi ya. Kok bisa ya? Nggak ada backupnya sama sekali. Dulu saya bikin skripsi sih saya backup. Pakai di flash disk atau di mana lah. Saya pasti ada backupnya. Ini kan data warga Indonesia, kok bisa ya nggak ada backupnya? Kita aja foto di handphone bisa ke backup. Iya, ada di cloud-nya kan. Iya pemirsa, hal ini cukup menggelitik ya. Karena kalau kita menggunakan aplikasi seperti WhatsApp atau berurusan dengan data di handphone, biasanya kita rutin membackup. Sehingga kritik masyarakat terhadap pemerintah ini jadi wajar ya. Kalau kita lihat banyak yang bertanya-tanya. Bahkan kalau kita lihat story itu udah hampir 2 minggu isinya, ini gimana sih pemerintah? Apalagi teman-teman yang kerjanya di digital dan juga IT. Ini mereka kalau dilihat ekspresinya marah sih. Melihat adanya data dari pemerintah kok bisa nggak ada backup, udah gitu hampir 2 minggu kok bisa lolos begini saja. Apalagi waktu awal-awal ini merebak, ini kan juga sempat terjadi antrian di imigrasi ya. Ini bagaimana ketika kita mau memajukan pariwisata Indonesia, ternyata imigrasinya juga terdampak. Jadi ini juga pasti berpikir-pikir nih turis-turis ketika mau masuk, kira-kira datanya aman nggak ya ke sini? Nah, selain tadi itu yang imigrasi itu berawal dari situ ya. Kita tahu PDN ternyata mendapatkan gangguan. Nah, ini ada lagi yang lain. Serangan ransomware terhadap PDN ini berdampak ke dunia pendidikan. Dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan ada 47 domain layanan atau aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terganggu. Iya, ini parahnya nih Jessica, ada 800.000 data calon mahasiswa peserta Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP kuliah hilang. Tepatnya ada 853.000 mahasiswa yang terpaksa harus mengupload ulang data-datanya. Ini hampir 1 juta ya? Padahal Juli ini harusnya sudah diumumin nih siapa aja yang dapat. Tapi ternyata karena hilang, jadi harus mengupload ulang kembali data-datanya. Dan tentunya pemirsa, hilangnya data ini merugikan mahasiswa karena Kemendikbudristek tadinya akan mengumumkan daftar penerima pada 1 Juli 2024 atau tepat pada hari ini. Namun karena ada serangan ransomware ke PDN membuat pengumuman harus ditunda.
Oke, nah kemarin juga sudah sempat ada perbincangan ya mengenai bagaimana cara mengembalikan sistem dan pada hari ini juga sudah ada rapat dengar pendapat dari DPR ya. Nah kira-kira kita mau konfirmasi nih dari pihak Komisi 10 seperti apa sih tanggapan dari pihak DPR ya mengenai adanya perusakan data dari Kemendikbud. Kita langsung akan menyapa Dede Yusuf dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat siang Pak Dede. Selamat siang Mbak Gema, Mbak Jessica. Iya Pak Dede, Pusat Data Nasional ini diserang dan tentunya berdampak pada 800.000 lebih data pendaftar KIP kuliah. Nah ini artinya mahasiswa harus mengunggah ulang dokumen pendaftaran. Nah bagaimana nih pandangan Komisi 10 DPR RI terhadap adanya kondisi yang saat ini nih? Nasibnya mahasiswa gimana nih? Iya, ya memang sejak hampir beberapa hari yang lalu kami sudah berdiskusi cukup panjang bersama kawan-kawan Komisi 10 yang intinya kita mengatakan kita harus segera panggil Kemendikbud terkait hal ini. Nah, dalam komunikasi Ketua Komisi mendapatkan informasi bahwa Kemendikbud memang menyatakan ada sekitar data 800.000 lebih mahasiswa KIP yang boleh dikatakan hilang atau mungkin tidak ada datanya. Saya secara pribadi mungkin akan menyampaikan beberapa statement terlebih dahulu. Sangat disayangkan sekali ketika pemerintah mendesak untuk melakukan migrasi ke PDN tanpa ada backup. Kalau saya dengar pembicaraan-pembicaraan bahwa backup itu opsional. Nah, ketika Kemendikbud ini selalu mendorong yang namanya digitalisasi, sudah sejak lama 3 tahun terakhir ini semua serba digitalisasi, begitu banyak aplikasi-aplikasi atau program-program digital yang memakan anggaran ratusan miliar, tetapi kenapa nggak di backup? Nah itu yang jadi kekecewaan kami, sehingga ya tentu kami akan setengah memaksa pemerintah segera memberikan pendataan untuk yang mahasiswa KIP kuliah. Nah, Kemendikbud sudah mengeluarkan pernyataan bahwa untuk pendataan ini memang yang ongoing insya Allah aman, yang ongoing. Tetapi untuk yang baru, yang mendaftar baru itu kemungkinan yang mestinya tanggal 21 Juli ini sudah dibuka, ini akan diundur sampai tanggal 29 Juli untuk pendataan ulangnya kembali. Dan kemudian untuk pencairannya mungkin bisa di bulan September atau Oktober untuk pencairan yang baru. Kalau yang ongoing, insya Allah pencairan akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang ada. Sementara itu, Mbak Gema, Mbak Jessica. Oke, Pak Dede, apakah ini bisa dibilang ada kelalaian dari pihak Kemenkominfo dan juga BSSN? Dan apakah juga ini ada kelalaian juga dari Kemendikbud karena tidak melakukan backup mandiri di kementeriannya? Apalagi namanya kan sudah Ristek ya, Ristek Teknologi. Ya, begini, kalau misalnya dikatakan kelalaian, memang sudah pasti itu ada kelalaian. Kelalaian terbesar adalah kalau kita berbicara di Kemendikbud Ristek Dikti dulu ya, yang mana ini adalah sebuah katakanlah kementerian yang banyak menggunakan data. Bayangkan 40 juta siswa data, yang kita bicara anak SD, SMP, dan SMA, dan mungkin ada sekitar tambahan 8 juta mahasiswa, di mana 1 jutanya itu dibiayai oleh KIP kuliah. Nah, kalau ini tidak ada backupnya, khawatirnya semua data ini akan masuk kepada pengguna yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, kami melihat recovery yang terjadi saat ini adalah terhadap yang KIP kuliah, dan kami mengatakan ini tidak boleh terulang kembali. Yang kedua, kami mengharapkan Kemendikbud dengan alokasi anggarannya begitu besar, mestinya punya pendataan dan server ataupun juga berbagai bentuk apa namanya lah ya secara IT itu harus made in Indonesia, ya, jangan menggunakan made in luar. Ini penting karena data kita jangan sampai akhirnya dikuasai oleh katakanlah pengelola luar. Kita tahu PDN sendiri, Pusat Data Nasional itu dibiayai oleh asing. Nah, ketika dibiayai oleh asing, lalu kemudian ada kerjasama di luar, itu sangat memprihatinkan karena apa? Ini adalah data resources negara. Nah, kami pasti akan meminta Kemendikbud untuk segera memikirkan yang namanya data pokok pendidikan atau Dapodik ini, segera harus membuat aplikasi server ataupun security sistemnya itu kalau bisa bikinan Indonesia sehingga benar-benar semuanya itu diketahui hanya di Indonesia. Gitu, Mbak.
Pak Dede, tapi dari Kementerian Pendidikan sendiri sudah ada laporankah ke Komisi 10 DPR RI, recovery-nya sudah sejauh mana? Atau mungkin bisa dalam persenan kira-kira udah berapa persen? Belum secara resmi, kami hanya baru melakukan telepon-teleponan saja. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan, Kemendikbud sudah memberikan pernyataan kepada kami bahwa untuk yang ongoing ini bisa di-recover. Tapi yang mendaftar baru, kan mendaftar baru ini kan sudah sejak dimulai beberapa bulan yang lalu, itulah yang datanya hilang dan harus upload ulang. Ya, tentunya kalau dikatakan berapa persen antara yang ongoing dengan yang baru, mungkin kurang lebih jumlahnya 50-50 antara yang ongoing dengan yang baru. Nah ini yang menurut hemat kami belum punya data karena kami belum memanggil secara resmi Kemendikbud yang rencananya minggu ini baru kami akan panggil. Oke, Pak Dede, untuk ketenangan para mahasiswa yang baru daftar untuk KIP kuliah nih, Pak Dede, kira-kira Komisi 10 bisa nggak menjaminkan bahwa para mahasiswa yang mendaftar ini bisa terjamin, bisa kuliah nantinya? Ya, sekali lagi, tentu yang menjamin bukan DPR ya, yang menjamin harusnya pemerintah. Tetapi kami mengatakan dari hasil kami mencoba berkomunikasi dengan pihak kementerian, bahwa saat ini untuk yang ongoing dikatakan aman. Jadi ini bukan kata kami ya, ini kata dari Kemendikbud. Untuk yang baru mendaftar dibutuhkan waktu sampai tanggal 29 Juli, artinya dalam 1 bulan ke depan ini, semua harus mengupload data-data ulang. Nah, kami akan mengawal, kami akan memantau, ya Komisi 10 ini akan terus mengawal, mantau, agar 29 Juli itu benar-benar semua data bisa recover, bisa comeback. Supaya apa? Karena konteksnya begini Mbak, kalau kita berbicara nanti pencairannya baru di bulan September-Oktober, maka kampus yang menerima mahasiswa KIP kuliah pasti akan kesulitan dalam pembiayaan mahasiswa dalam kurun mungkin 3 bulan ke depan. Nah ini juga penting karena nanti dampaknya adalah kepada kampus-kampus yang menerima mahasiswa sementara pencairannya belum turun. Gitu Mbak. Oke. Dijanjikan tanggal 29 Juli 2024. Kita akan nantikan Pak Dede, apakah benar nanti tanggal 29 Juli ini sudah baik semuanya, sudah recovery semuanya. Terima kasih Pak Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI sudah memberi insight kepada pemirsa Metro TV siang ini. Oke, Jessica. Jadi memang akan ada kendala sedikit ya untuk para pendaftar baru ketika akan berkuliah karena di September kira-kira baru cair uangnya. Mau nggak mau ya nih karena PDN-nya terganggu. Nah, kami juga sudah menghimpun polling ini terkait server PDN 2 yang diserang hacker. Duh, pemerintah tunggu apa? Yang pertama apa nih Gema? Tunggu diserang lagi 50% katanya. Aduh. Ini pesimis banget ya 50% loh. Terus kemudian yang kedua ada kewalahan atasi hacker 15%. Dan bayarin aja tebusan 131 miliar 9%. Kemudian juga rekrut pejabat yang kompeten 26%. Kalau kita lihat yang paling banyak tadi 50%-nya tunggu diserang lagi. Tapi sejauh ini sih pemerintah sudah memastikan bahwa tidak akan membayar dari permintaan hacker ini ya. Jadi masih akan berusaha mandiri dulu untuk mengembalikan. Kita akan tunggu ya Jessica kita bagaimana. Lihat nanti, apakah benar tidak akan dibayarkan dan mereka mampu untuk menyelesaikan ini semua karena hampir 2 minggu pemirsa. Ini sudah terlalu lama sih sebetulnya. Dan pemirsa kita akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda. Tetap bersama kami dalam program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.